Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam acara pelantikan pengurus baru Yayasan Al-Ijtihad Al-Mahsuni masa khidmat 2024-2029. Jalan Lintas Laskar 45 Danger, Kecamatan Mas Bagi, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Sabtu, tanggal 18 Januari 2025. Pelantikan pengurus baru Yayasan Al-Ijtihad Al-Mahsuni tahun ini mengusung tema satukan tekad dan ikhtiar untuk mewujudkan yayasan yang hebat dan bermartabat. Hadirin Bapak Ibu para tamu undangan yang berbahagia, acara pelantikan pengurus baru Yayasan Al-Ijtihad Al-Mahsuni Danger dengan tema satukan tekad dan ikhtiar untuk mewujudkan yayasan yang hebat dan bermartabat. Kita sambut Master of Ceremony kita, Saudari Epa Aryani SPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Semoga rahmat dan ridha Allah senantiasa menyertai kita semua. Kami sampaikan selamat datang pada acara pelantikan pengurus Yayasan Al-Ijtihad Al-Mahsuni masa khidmat 2024-2029 dengan mengusung tema satukan tekad dan ikhtiar untuk mewujudkan yayasan yang hebat dan bermartabat. Sabtu 18 Januari 2025 bertepatan dengan 18 Rajab 1446 Hijriah. Sebelum kita masuk kepada acara inti, kami mohon kepada segenap hadirin dan tamu undangan untuk men-silent HP-nya atau di mode getar demi tertib dan kelancaran jalannya acara. Terima kasih. Yang terhormat Ketua Dewan Pembina Yayasan Al-Ijtihad Al-Mahsuni, yang kami hormati Ketua Dewan Pengawas Yayasan Al-Ijtihad Al-Mahsuni, yang kami hormati Ketua Pengurus Terpilih Yayasan Al-Ijtihad Al-Mahsuni, yang kami hormati Kepala Desa Danger, yang kami hormati pimpinan pondok pesantren se-Kecamatan Mas Bagi, yang kami hormati para kepala lembaga di bawah naungan Yayasan Al-Ijtihad Al-Mahsuni, yang kami hormati bapak-bapak para tokoh agama dan masyarakat, Bapak Ibu hadirin dan tamu undangan yang berbahagia. Izinkan saya selaku pemandu acara untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini dengan rangkaian acara sebagai berikut. Acara pertama pembukaan, acara kedua pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, acara ketiga menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan Syubhanul Watan. Acara keempat prosesi pelantikan, acara kelima sambutan-sambutan,
Acara ke-6, doa sekaligus penutup. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke acara pertama, yakni pembukaan. Marilah kita buka acara kita pada pagi hari ini dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bapak Ustadz Haji Nahdi SPDI. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء
وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان
Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Acara selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan Syubhanul Watan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Acara selanjutnya prosesi pelantikan yang diawali dengan pembacaan surat keputusan pembina yayasan
tentang kepengurusan Yayasan Al-Ijtihad Al-Mahsuni masa khidmat 2024-2029 yang akan dibacakan oleh Bapak Kazwaini SH. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan Bapak, Tuan Guru, yang kami hormati Bapak Kepala Desa Danger, yang kami hormati Bapak Ketua dan seluruh Sivitas Akademika Stitnu Al-Mahsuni, Bapak Kepala Lembaga, dan Bapak Ibu Guru yang insya Allah dimuliakan Allah. Izinkan kami dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala membacakan surat keputusan pengangkatan pengurus dan pengawas masa khidmat 2024-2029. Keputusan Ketua Dewan Pembina Yayasan Al-Ijtihad Al-Mahsuni nomor 01-YIM-SK-11 Romawi-2024 tentang pengukuhan Dewan Pengurus dan Pengawas Yayasan Al-Ijtihad Al-Mahsuni masa khidmat 2024-2029. Dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa, Ketua Dewan Pembina Yayasan Al-Ijtihad Al-Mahsuni menimbang A. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 bahwa anggaran dasar yayasan sekurang-kurangnya memuat pengurus dan pengawas. B. Bahwa orang-orang yang tersebut namanya dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu untuk ditetapkan sebagai Dewan Pengurus dan Pengawas Yayasan Al-Ijtihad Al-Mahsuni. C. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan B, di atas perlu ditetapkan surat keputusan pembina Yayasan Al-Ijtihad Al-Mahsuni. Mengingat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang pelaksanaan Undang-Undang Yayasan yang ditentukan peraturan undang-undangannya. Dan yang ketiga, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Yayasan Al-Ijtihad Al-Mahsuni tahun 2012. Memperhatikan hasil rapat Dewan Pembina Yayasan Al-Ijtihad Al-Mahsuni sesuai berita acara rapat pada hari Sabtu tanggal 9 November 2024 tentang perubahan anggota dan pembina. Memperhatikan pengurus dan pengawas periode 2019
sampai dengan 2024 serta pengangkatan pengurus dan pengawas Yayasan Al-Ijtihad Al-Mahsuni periode 2024-2029. Memutuskan menetapkan pertama, pengurus dan pengawas Yayasan Al-Ijtihad Al-Mahsuni masa hikmat 2024-2029 selama 5 tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya surat keputusan ini. Kedua, susunan Dewan Pembina, pengurus dan pengawas Yayasan Al-Ijtihad Al-Mahsuni, Desa Danger, Kecamatan Masbage, Kabupaten Lombok Timur, sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. 3. Memperhatikan dan dinyatakan telah demisioner pengurus dan pengawas Yayasan Al-Ijtihad Al-Mahsuni Desa Danger, Kecamatan Sebage, Lombok Timur, masa hikmat 2019-2024. Dan disampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya. Semoga menjadi amal jariah atau jasa dan pengorbanannya. 4. Pengurus dan pengawas melaksanakan program kerja yayasan sesuai visi dan misi Yayasan Al-Ijtihad Al-Mahsuni. 2. Pengurus dan pengawas menjalankan tugas dan wewenang sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Yayasan Al-Ijtihad Al-Mahsuni. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Danger pada hari tanggal Sabtu 9 November 2024, Pembina Yayasan Al-Ijtihad Al-Mahsuni, Ketua Hajah Nur Hasanah. Lampiran Surat Keputusan Ketua Dewan Pembina Yayasan Al-Ijtihad Al-Mahsuni nomor 01-YIM-SK-11 Rumawi _2024. Susunan Dewan Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan Al-Ijtihad Al-Mahsuni. 1. Pembina. Ketua Pembina Hajah Nur Hasanah. 2. Anggota-anggota. 1. Dr. Haji Mahsan SH MHum. 2. Dr. Haji As'ad SH MH. 3. Dr. Izzul Fatawi MPD. 4. Tuan Guru Haji Ahmad Mansur Sulaiman SHI. 5. Ahyar Mahsun SP. 6. Haji Muhammad Dimyati Badrul Islam. Dan yang ke-7 Kazwaini. Dewan Pengurus. Ketua Umum Tuan Guru Haji Ahmad Subeki Hulaimi SAG. Ketua 1 Haji Suwardi SH SPDI MPDI. Ketua 2 Ustadz Haji Durratun Nasihin. Sekretaris Umum Maulana Azhari MAK. Sekretaris Haji Suryadi SPD.
Bendahara Umum Saudari Dr. Anda Husnul Hatimah. Bendahara Waiz Aulawi SPD. Dewan Pengawas. Ketua Pengawas Haji Wahibullah SIP. Anggota-anggota Muhammad Farhi SESY. Dua, Dr. Andes Haji Nasiun Sahabudin. Yang ketiga, Sukrin. Pembina Yayasan Al-Jihad Al-Mahsuni, Ketua Hajah Nur Hasanah. Demikian bacaan surat tersebut. Prosesi selanjutnya pengambilan sumpah jabatan oleh Bapak Dr. Haji As'ad SHMH. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya melantik Bapak-bapak dan saudara-saudara pengurus dan pengawas Yayasan Al-Jihad Al-Mahsuni terpilih, perkenankan saya untuk menyampaikan pertanyaan kepada bapak-bapak dan saudara-saudara. Apakah bapak-bapak dan saudara-saudara bersedia untuk memangku jabatan sebagai pengurus dan pengawas Yayasan Al-Jihad Al-Mahsuni periode 2024-2029. Baik, kesediaan bapak-bapak dan saudara-saudara telah disaksikan oleh bapak-bapak dan saudara-saudara sendiri, juga disaksikan oleh semua kita yang hadir di tempat ini. Dan yang lebih sakral adalah disaksikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan konsekuensi, bapak-bapak dan saudara-saudara akan mempertanggungjawabkan kesediaan bapak-bapak dan saudara-saudara sebagai pengurus dan pengawas Yayasan Al-Jihad Al-Mahsuni periode 2024-2029 di hadapan kami semua yang hadir di tempat ini dan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya saya akan bacakan kata-kata pengukuhan dan pelantikan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la
ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dengan memohon ridha Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini Sabtu 18 Rajab 1446 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 18 Januari 2025, saya atas nama Ketua Pembina Yayasan Al-Ittihad Al-Mahsuni dengan ini secara resmi mengukuhkan dan melantik bapak-bapak dan saudara-saudara sebagai pengurus dan pengawas Yayasan Al-Ittihad Al-Mahsuni Desa Dangar, Kecamatan Masbagi, Kabupaten Lombok Timur, masa bakti 2024-2029. Demikian kata-kata pengukuhan dan pelantikan ini. Teriring doa, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi dan meridhoi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prosesi terakhir penyerahan bendera Pataka oleh Bapak Haji Wahibullah SIP selaku Ketua Pengurus Lama kepada Bapak Tuan Guru Haji Ahmad Subki Hulaimi SAG selaku Pengurus Baru. Kepada segenap pengurus disilakan kembali ke tempat.
Acara selanjutnya sambutan pertama oleh Ketua Yayasan Al-Ijtihad Al-Mahsuni terpilih kepada Bapak Tuan Guru Haji Ahmad Subeki Hulaimi SAG. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadratul muhtaram al-ulama ul-ajilla, bapak-bapak para tuan guru yang kau hormati dan muliakan oleh Allah, akhinal kiram, Tuan Guru Hilman, Tuan Guru Saprin Zainin Ibrahim, mudah-mudahan beliau selalu diberkahi oleh Allah. Yang kami hormati para ketua yayasan dan pondok pesantren Kecamatan Masbagi, sekecamatan Masbagi yang terhormati, yang sempat hadir, alhamdulillah. Kanda Insinyur Haji Ustadz Haji Ansarullah, mudah-mudahan beliau juga diberikan kesuksesan dalam memimpin pondok pesantren. Begitupun yang kami hormati Bapak Kepala Desa, yang kami cintai Dewan Pembina Yayasan Al-Ijtihad Al-Mahsuni. Semoga beliau-beliau ini selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati juga Dewan Pengawas Al-Ijtihad Al-Mahsuni, para pengurus terpilih dan semua para dewan guru yang hadir dalam kesempatan ini yang saya hormati dan muliakan. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas semua rahmat dan nikmatnya, sehingga alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini kita bisa dikumpulkan oleh Allah dalam rangka kita sama-sama silaturahim sekaligus pelantikan pengurus baru Yayasan Al-Ijtihad Al-Mahsuni masa khidmah 2024-2029. Tentu Bapak Ibu, ketika saya ditunjuk oleh Bunda tercinta dan pengawas yang lain mengemban amanah yang besar ini, maka muncul dalam diri pertanyaan yang besar dan juga keraguan dalam diri. Sehingga pertanyaan dan keraguan ini membuat saya tidak bisa tidur beberapa malam. Jujur Pak, karena ini amanah besar. Akhirnya alhamdulillah di dalam keraguan setiap malam itu istri selalu memberikan semangat. Terima kasih. Ya. Istri selalu memberikan semangat bagi saya untuk berbuat. Nah, kemudian dia memberikan saya buku yang luar biasa. Dari segi judulnya saja saya juga bingung. Karena judulnya bahasa Inggris, tahu-tahunya bahasa Indonesia dalamnya nih, gini. Ya, jadinya judul buku itu adalah The Power of Ambition. Nah, di halaman 27 buku itu bisa mengobati keraguan-keraguan yang saya miliki. Karena ada salah satu inisiator yang berasal dari Amerika Serikat
yang bernama Edward G. Swart. Beliau mengatakan bahwa kepercayaan diri itu adalah kunci untuk meraih kesuksesan. Apabila kamu percaya pada diri sendiri dan mampu untuk melakukan sesuatu, maka kamu akan mampu untuk melakukannya. Alhamdulillah, semua itu sedikit mengobati beban yang saya emban pada saat itu. Akhirnya pagi-pagi saya datang ke madrasah. Kemudian di situ saya memperhatikan madrasah. Saya sering datang ke madrasah MTS, sehingga sebagian guru mengatakan, mulai Pak Ketua sudah tidak adil ini katanya. Kok Al-MA tidak pernah didatangi? Dalam kondisi seperti itu, saya mohon kepada semua para guru dan yang lainnya untuk memaklumi, karena pada saat itu saya bukan sekedar hanya melihat madrasahnya. Justru yang saya lihat ini nih, orang-orang ini, dialah inisiator saya. Di dalam keterbatasan beliau mampu mendirikan Al-Jihad Al-Mahsuni. Di dalam kekurangan beliau pada saat itu, dengan tekad yang kuat yang mereka miliki, dia mampu mendirikan Al-Jihad. Kenapa kita sekarang? Kita banyak, hanya mereka berlima, tapi dengan tekad dan ikhtiar yang kuat yang mereka miliki, alhamdulillah kita dimati yayasan yang sekarang tempat kita saat ini. Apalagi kita banyak sekarang. Kita punya dewan pembina, Masya Allah, yang memiliki keilmuan luar biasa dari segi akademiknya, doktor semua. Begitu pun juga saya dibimbing, diawasi, selalu dibimbing oleh dewan pengawas. Orang-orang sekeliling saya juga, Masya Allah, dari segi kemampuan saya yakin kita akan mampu untuk mewujudkan yayasan kita akan lebih bermartabat. Inilah yang kadang-kadang yang membuat saya memiliki semangat yang kuat, dan mudah-mudahan semua itu akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh sebab itu saya meminta kepada semua lebih-lebih bimbingan daripada ibunda, kemudian para dewan pengawas yang lainnya, termasuk dewan pembina. Bimbinglah kami dalam menjalankan amanah ini. Kalaupun ada hal-hal yang tidak berkenan, maka tegurlah kami. Kalaupun hal yang baik, maka dukunglah kami. Begitupun semua yang terlibat di dalam pengurusan Yayasan Al-Jihad Al-Mahsuni, termasuk semua dewan guru, mari kita pasang tekad yang kuat. Kita mengabdi, kita berikhtiar bersama untuk mewujudkan yayasan kita ini lebih baju dan insya Allah akan bermartabat. Konsep kita menjadi sukses adalah kebersamaan. Maka jadikanlah diri kita dalam yayasan ini seperti satu tubuh. Kita sehat bersama, dan kita sakit juga sakit bersama. Mari kita berjuang bersama. Maka kuncinya marilah kita seperti kedua tangan di dalam tubuh ini. Karena tangan dalam tubuh ini tidak pernah iri. Walaupun tangan kanan hanya selalu memegang yang baik-baik, pakai makan dan lainnya. Tangan kiri walaupun statusnya hanya memegang, maaf yang kotor-kotor, tapi keduanya tidak pernah iri antara satu dengan yang lainnya. Mereka saling mendukung antara satu dengan yang lainnya. Walaupun tangan kiri diletakkan sesuatu yang berharga, cincin di ibu jarinya, tapi tangan kanan tidak pernah iri. Mari kita bangkit bersama, pasang niat bersama. Jangan seperti dua telinga, karena dua telinga tidak akan pernah bersatu. Ketika kita menghadap barat, maka satu telinga menghadap ke utara, kemudian telinga yang lain menghadap ke selatan.
maka kita tidak akan pernah menemukan titik temu dan sulit untuk maju ke depannya. Marilah kita sama-sama seperti lebah yang selalu mengambil hal yang enak, kemudian memberikan yang enak dan singgah di tempat-tempat yang enak memberikan kebaikan-kebaikan. Mudahan perjuangan dan ikhtiar kita bersama diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambungan kedua oleh Ketua Dewan Pembina Yayasan Al-Ijtihad Al-Mahsuni kepada Bapak Dr. Haji Ashad SHMH, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Ibu Ketua Pembina Yayasan Al-Ijtihad Al-Mahsuni yang sama-sama kita hormati, para pengurus terpilih yang saya hormati, para Dewan Pengawas terpilih yang saya hormati, Bapak Tuan Guru Haji Hilman yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Tuan Guru Saprin yang juga insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saudara saya Ustaz Insinyur Haji Ansrullah, insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau ini dari dulu sampai dengan saat ini saudara saya. Beliau bersama saya kecil bersama selama 3 tahun di Iyadino. Ya, suka duka bersama dengan beliau. Yang saya hormati Kepala Desa Dangar yang berkesempatan hadir pada hari ini, para sivitas akademika STTNO yang berkesempatan hadir pada hari ini, Ibu Bapak Ketua atau Kepala Unit Pendidikan yang bernaung di bawah Yayasan Al-Ijtihad Al-Mahsuni yang saya hormati, Bapak Ibu para tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu yang saya hormati. Perkenankan saya untuk memanjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya pada siang hari ini, untuk yang pertama kali kita hadir bersama di tempat ini. Pertama untuk bersilaturahmi, yang kedua menghadiri pelantikan pengurus Yayasan Al-Ijtihad Al-Mahsuni periode 2024-2029 terpilih. Bapak Ibu Saudara yang saya hormati,
Seharusnya yang memberikan sambutan ini adalah guru besar saya, Hajah Ibu Nur Hasanah. Tetapi kemarin pagi beliau telepon saya. Beliau menyampaikan tolong diwakili saya. Alhamdulillah delegasi itu pasti kami akan terima dengan lapang dada. Selanjutnya yang akan memberikan sambutan seharusnya Dr. Haji Mahsan SH MHum. Beliau juga saudara saya, tetapi beliau juga dalam kondisi yang kurang baik dan mendelegasikan kepada saya. Insya Allah saya siap kapan saja untuk menerima delegasi dari kedua beliau. Karena yang satu guru besar saya, beliau guru qiraah saya selama 3 tahun di Kokok Daya. Insya Allah bersama Ustaz Insinyur Haji Ansrullah. Yang satu senior saya, Dr. Haji Mahsan SH MHum. Beliau usianya dari saya kira-kira 5 tahun di atas saya. Bapak Ibu saudara yang saya hormati, kata yayasan hampir tiap hari kita dengar. Bahkan di berbagai desa kita lihat ada terpampang di papan ya. Yayasan pendidikan ini, yayasan pendidikan itu. Sering kita baca, sering kita dengar. Tetapi insya Allah sedikit di antara kita mungkin yang mengerti atau yang memahami makna dari yayasan itu. Baru-baru ini ketika saya ngambil S3 di Brawijaya Malang, ada salah satu peserta S3 yang menulis tentang yayasan. Di dalam disertasi itu sempat beliau singgung bahwa yayasan ini adalah lembaga yang dikasih nyawa, lembaga yang dikasih roh oleh undang-undang. Sehingga yayasan ini disamakan dengan manusia. Karena itu maka yayasan ini disebut juga dengan lembaga artifisial. Lembaga yang disamakan dengan manusia yang punya roh, punya nyawa. Lalu dari mana kita lihat kesamaan antara yayasan dengan manusia? Yang pertama kali bisa kita lihat dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang ada di yayasan. Hak-hak dan kewajiban yang ada di yayasan itu sama dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang ada di manusia. Manusia boleh punya hak berupa memiliki tanah, berupa memiliki bangunan, berupa memiliki harta. Yayasan juga boleh memiliki tanah, memiliki bangunan, atau memiliki harta yang lain yang diperoleh melalui alas hak yang sama dengan manusia. Manusia bisa membeli tanah, yayasan bisa membeli tanah. Ya. Manusia bisa menyewa tanah, yayasan boleh menyewa tanah. Manusia bisa membangun gedung, yayasan boleh bisa membangun gedung. Manusia boleh melakukan jual beli, yayasan boleh melakukan jual beli. Manusia boleh melakukan tukar menukar, yayasan juga boleh melakukan tukar menukar. Manusia boleh menerima hibah, yayasan juga boleh menerima hibah. Manusia boleh menerima wakuf, yayasan juga boleh menerima wakuf. Ini yang disebut dengan yayasan.
Nah, yayasan itu di dalam Undang-Undang nomor 16 tahun 2021 yang telah dirubah dengan Undang-Undang nomor 28 tahun 2004. Itu ada 3 organ pentingnya yayasan itu. Yang pertama organnya namanya Dewan Pembina. Yang kedua organnya namanya Dewan Pengawas. Dan yang ketiga adalah Dewan Pengurus. Tentu dengan kewenangan dan tugas masing-masing. Dewan Pembina misalnya, dia punya kewenangan dan tugas menetapkan dan merubah anggaran dasar, anggaran rumah tangga yayasan. Dewan Pembina mempunyai wewenang dan tugas mengangkat dan memberhentikan Dewan Pengawas dan Dewan Pengurus. Dewan Pembina juga mempunyai wewenang dan tugas menetapkan program kerja yang dibuat oleh pengurus yayasan. Ini secara global atau garis besar tugas daripada Dewan Pembina. Organ kedua adalah pengawas. Lembaga ini jangan nafikan keberadaan. Jangan direduksi, jangan dikurangi keberadaannya. Penting luar biasa. Sebagai penuntun arah pengurus untuk melakukan perbuatan di yayasan. Sebagai penuntun, sebagai pemberi koridor, sebagai evaluator ya, pengurus dalam melaksanakan kegiatan. Maka dari sisi itu luar biasa penting daripada keberadaan pengawas yayasan. Demikian juga dengan pengurus. Pembina ada, pengawas ada, pengurus tidak ada, tidak bisa jalan yayasan itu. Yayasan akan berdinamika ketika ada pengurus. Yayasan akan bergerak ketika ada pengurus. Bahkan yayasan akan baik ketika ada pengurus. Yayasan akan bisa mencapai tujuan ketika ada pengurus. Tidak akan pernah bisa mencapai tujuan yayasan apapun tanpa ada pengurus. Itu makna penting daripada pengurus. Alhamdulillah Yayasan Al-Ittihad Al-Masuni telah melakukan pemilihan pengurus yang baru. Insya Allah yang dipilih ini adalah orang-orang yang punya kapasitas. Orang yang punya kemampuan, orang yang punya kejujuran. Dan insya Allah orang yang amanah untuk mengembangkan Yayasan Al-Ittihad Al-Masuni ke depan. Saya baru aktif di yayasan ini kurang lebih 4 tahun yang lalu. Karena sebelumnya saya 17 tahun menjadi pendiri dan pejabat di Universitas Gunung Rinjani. 2014 saya mengundurkan diri, kemudian diminta oleh Katuan Nur Hasanah untuk ikut terlibat di yayasan. Awalnya terus terang saja saya menolak. Saya merasa sudah jenuh di perguruan tinggi karena 17 tahun sebagai pendiri dan sebagai pejabat di UGR. Saya dekan pertama Fakultas Hukum tahun 1996. Kemudian 97 sampai 2014 saya sebagai pembantu rektor 3 Universitas Gunung Rinjani. Karena itu saya jenuh. Tetapi lama-lama saya merenung, yang meminta saya adalah guru besar saya. Nampaknya penolakan saya hanya berlaku sesaat, tidak cukup lama. Lebih-lebih kondisi state NU, insya Allah semua kita tahu bahwa 4 tahun 5 tahun yang lalu
kondisi state NU adalah pada posisi yang harus diselamatkan. Akhirnya dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, saya siap untuk membantu guru besar saya. Ya. Sejak itu saya menjadi ketua Stit NU Al-Mahsuni. Belum maksimal sekali apa yang saya perbuat di Stit NU. Tetapi setidak-tidaknya Stit NU sudah dikenal oleh masyarakat Masbagi. Sudah dikenal oleh masyarakat Lombok Timur. Sudah dikenal oleh masyarakat NTB. Bahkan sudah dikenal oleh sebagian masyarakat nasional. Stit NU sudah saya dekatkan kepada akar rumputnya. Dalam hal ini sudah saya dekatkan kepada masyarakat NU secara kultural. Stit NU sudah saya dekatkan kepada pengurus Stit NU mulai dari kecamatan, kabupaten, provinsi, bahkan pengurus NU yang ada di tingkat nasional. Ini langkah penting kami membangun Stit NU. Membangun Stit NU kalau kita tahu ilmunya memang tidak sulit-sulit amat. Mengapa saya bilang saya begitu mau dipercaya di Stit NU ini, saya langsung lihat NW. NW itu lebih dari setengah abad Maulana Syekh membangun basis. Baru dia bisa mendapat basis sebesar ini. Basis masyarakat NU di Lombok Timur mungkin lebih besar daripada masyarakat NW. Maka jika kita mau berhasil mengelola lembaga pendidikan ini, dekatkan lembaga pendidikan ini kepada masyarakat NU yang sangat besar di Lombok Timur. Dan itulah yang saya lakukan. Yang kedua, secara struktural, banyak tuan guru tidak mengenal ada NU punya lembaga pendidikan. Saya datang bersilaturahmi ke banyak tuan guru. Saya sampaikan bahwa NU punya lembaga pendidikan namanya Stit NU harus dimiliki sama tuan guru. Lucu kalau tuan guru NU ya tidak mengenal dan tidak merasa memiliki dengan lembaga pendidikan yang kita punya di NU. Ini yang kami lakukan di Stit NU. Kemudian melakukan pembenahan ke dalam dan keluar. Sehingga insya Allah Stit NU sudah lebih maju dibanding daripada keadaan 4 tahun, 5 tahun yang lalu. Setelah saya tangani Stit NU, saya dengar informasi masyarakat Stit NU tidak dikenal oleh masyarakat Masbagi. Ini musibah besar. Masa Stit NU tidak dikenal di masyarakat Masbagi. Kami bawa dia pertama wisuda di gedung olahraga Masbagi. Untuk memperkenalkan Stit NU di Masbagi. Setelah Stit NU dikenal di Masbagi, saya dengar lagi pernyataan tidak dikenal di Lombok Timur. Saya bawa dia wisuda tahun berikutnya ke gedung wanita. Ya. Saya dengar lagi informasi kalau Stit NU tidak dikenal di NTB. Saya bawa dia wisuda ke Aruna, Senggigi. 3 tahun yang lalu. Kemudian saya bawa dia wisuda di kota Mataram 1 tahun yang lalu. Nanti hari Sabtu yang akan datang, mahasiswa kami bawa wisuda di salah satu hotel namanya Hotel Raja di Kute, Lombok Tengah. Ya. Jadi dari sini saja saya pikir orang tuli yang tidak kenal Stit NU ini. Saya pikir orang buta yang tidak melihat Stit NU. Karena sudah kami ajak Stit NU ini melanglang buana di Nusa Tenggara Barat. Jadi besok hari Sabtu yang akan datang, insya Allah banyak undangan yang kami sebar. Kita akan wisuda 52 mahasiswa-mahasiswi kami
di salah satu hotel di Lombok Tengah, namanya Hotel Raja di Kute. Nah, ini yang kami lakukan terhadap Setit NU. Harapan kami ke depan kepada pengurus yayasan terpilih, ya. Insya Allah pengurus yayasan terpilih tugasnya tidak berat-berat amat. Kenapa saya katakan tidak berat-berat amat? Karena semua lembaga pendidikan itu sudah hadir di Yayasan Al-Ittihad Al-Mahsuni. Mulai dari TK sampai dengan perguruan tinggi sudah ada. Tinggal dimanage secara baik, tinggal diperluas, tinggal diperdayakan, tinggal ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya. Ya. Itu sebabnya saya berani mengatakan bahwa tugas yayasan ke depan itu tidak berat-berat amat. Ya. Karena semuanya sudah ada. Berbeda dengan yayasan yang baru mendirikan satu lembaga pendidikan saja sulitnya, Masya Allah. Saya selalu katakan kalau mendirikan perguruan tinggi atau sejenisnya tidak sulit. Yang sulit itu adalah mengelola setelah dia ada. Itu yang luar biasa berat. Dan itu saya rasakan ketika saya punya pengalaman di UGR. Karena saya sebagai pendiri utama di UGR itu. Gampang mendirikannya, tapi mengelolanya setelah dia ada itu yang berat. Apa yang paling berat? Yang paling berat itu adalah biaya. Dosen paling sabar kita tidak gaji sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Tapi kalau sudah 6 bulan tidak ada dosen yang siap kita gaji. Tidak ada dosen yang tidak mau kita gaji. Makanya salah satu juga jargon yang saya sampaikan di State NU, ya, pertama haram dosen menerima gaji terlambat. Ya. Jadi haram dosen menerima gaji terlambat. Kenapa? Itu memang kepentingan dosen. Kalau itu sudah terpenuhi, suruh apa aja dosen ini tidak ada tidak maunya. Ya. Senyum-senyum desanya. Ya. Itu. Jadi haram dosen punya gaji terlambat. Itu satu-satunya perguruan tinggi Islam swasta di NTB yang berani mengharamkan gaji dosen terlambat. Itu rumus saya menghidupkan teman-teman di Setit NU. Ya. Alhamdulillah. Yang kedua, saya jadikan Setit NU ini pilihan bagi banyak dosen. Saya melalui pendekatan kepada pengurus NU yang ada di pusat, yang ada di provinsi. Alhamdulillah 4 tahun saya ada di Setit NU. Sekarang kami sudah punya dosen sertifikasi 11 orang. Ya, 11 orang. Terakhir melalui pendekatan indah kami mendapat bantuan digital. Baru saja kami terima 2 bulan yang lalu, nilainya 200 juta. Ya. Jadi alhamdulillah dengan label NU hanya 2 huruf ini saja ya. Ini luar biasa keberadaannya, eksistensinya disambut di regional, di nasional. Nah, terakhir sekarang tinggal bapak-bapak dan saudara-saudara warga masyarakat NU. Ya, kalau boleh kita kaku mengatakan, kalau kita punya lembaga pendidikan di NU, kenapa kita memilih lembaga pendidikan yang lain? Ya, dan terakhir, jangan pesimis. Setit NU ini kami sudah usulkan dari 1 fakultas menjadi 3 fakultas. Dari 2 prodi menjadi 7 prodi. Sehingga jika ini ya mendapat persetujuan dari pusat, maka Mas Bagi ini salah satu menjadi kota pelajar di Lombok Timur. Ya. Ini kira-kira yang penting saya sampaikan kepada kita semua. Kurang lebih mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Acara terakhir doa. Kami mohon kesediaan Bapak Tuan Guru Haji Muhammad Saprin Zaini Ibrahim. Kepadanya kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejenak sebelum kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tabarrukan wa tawassulan ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihil kirami ajma'in. Jaulillahi lahu Fatihah. لجميع الأنبياء والمرسلين وصحابتهم وقرابتهم أجمعين لجميع العلماء العاملين والأولياء العارفين والتابعين وتبع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين شو لله لهم الفاتحة. Kita khususkan kepada Al-Maghfirlah almarhum Tuan Guru Haji Mahsun, almarhum Tuan Guru Haji Marzuki Mahsun, almarhum Tuan Guru Haji Ahmad Wirdan Mahsun, almarhum Tuan Guru Haji Aqil Mukhtar, almarhum Tuan Guru Haji Ahmad Hulaimi, dan seluruh pendiri Pondok Pesantren Al-Ijtihad Al-Mahsuni. Syaulillahi lahumul Fatihah. Kita khususkan kepada semua petugas pengurus yang terpilih saat ini. Semoga Allah berikan hidayah taufiknya, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala mengemban tugas sucinya, mendapat hidayah taufik Allah, selamat dunia wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta. خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع مشايخنا ولمسائخ مسائخنا ولمن أحبى وأحسن إلينا ولمن له حقوق علينا إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك
تهدي بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وتصلح بها ديننا وتزكي بها أعمالنا وتبيض بها وجوهنا وتلهمنا بها رشدنا وتعصمنا بها من كل سوء. اللهم اجعل أول يومنا هذا صلاحا ووسطه نجاحا وآخره فلاحا يا أرحم الراحمين. وجعلنا يا الله من الناجحين في الامتحان، وجعلنا يا الله من الناجحين في الامتحان، وجعلنا يا الله من الناجحين في الامتحان. ألف بين قلوبنا يا الله، ألف بين قلوب أهلنا وجماعتنا يا الله، واهدنا وإياهم سبل السلام، واهدنا وإياهم سبيل الحق، واهدنا وإياهم صراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. واجعل اجتماعنا هذا يا الله اجتماعا مملوءة بالرحمة ومملوءة بالمغفرة ومملوءة بالبركة ومملوءة بالهداية ومملوءة بالغفران ومملوءة بالرضوان. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. هذا دعاؤنا كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. والله الموافق إلى أقوم الطريق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Demikianlah rangkaian acara kita pada pagi menjelang siang hari ini. Marilah kita tutup dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segenap perhatiannya. Saya selaku Master of Ceremony mohon pamit undur diri. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk segenap pengurus, pembina, dan pengawas yayasan, kami silakan untuk melakukan sesi foto bersama di atas panggung.